Saya Fedi Pilor, Guru Asuransi 1 Agustus 2024 ya. Saya ingin membahas dua tipe pesilat hukum yang ada di Indonesia, di industri perasuransian. Pertama adalah pesilat hukum yang memahami dan mengamalkan Utmost Good Faith ya. Mereka sangat beretika ya, memahami best practice ya, dan mematuhi rambu-rambu yang ada di industri perasuransian, terutama adalah rambu-rambu tentang Utmost Good Faith ya. Kemudian yang tipe kedua adalah mereka yang berusaha untuk mencari cara memenangkan perkara dengan segala cara, dengan berlindung dari pasal-pasal yang ada. Inilah pesilat hukum yang memahami tetapi tidak menjalankan Utmost Good Faith dengan baik ya. Nah, jadi bila mana ada suatu perusahaan asuransi yang datang ke pengacara tipe P1 ya, tentu si pengacara ini akan melihat ya, pasti tentunya apakah klaim ini genuine atau fake ya, apakah ini true claim atau fraud claim ya. Kalau katakanlah itu sudah genuine ya dan true claim, yang kedua dia tentu akan melihat apakah penyebab kerugian ini terjamin oleh polis, dia punya risikonya, bahaya yang dijamin atau tidak. Kalau terjamin, oke, clear ya. Yang ketiga, dia akan melihat ya, apakah kejadian tersebut berada dalam periode polis atau tidak. Oke, kalau berada dalam periode polis, dia akan apa? Akan melihat lagi terakhir premi ya. Jadi secara natural atau secara sahih, dia sudah memenuhi ketentuan ini, klaim ini bisa diproses. Tapi yang terakhir akan lihat lagi apakah preminya sudah dibayar apa belum. Kalau misalnya memang belum ya, tapi kemudian bayarnya, tentu akan apa, peluang untuk ditolak iya ya. Tapi kalau belum melewati waktu yang WPC-nya, tentu akan diusahakan diproses ya. Tapi kemudian kalau terlambat bagaimana? Nah, kalau tipe pengacara pertama akan lihat lagi, ini polis baru tahun pertama atau sudah perpanjangan. Kalau dia sudah perpanjangan sekian tahun, dia akan lihat lagi bagaimana pola pembayaran premi di tahun-tahun sebelumnya. Kalau ternyata memang si nasabah ini memiliki pola pembayaran premi yang suka terlambat di tahun-tahun sebelumnya ya, dan kemudian juga pernah ada klaim di tahun-tahun sebelumnya dan itu tidak dipermasalahkan, maka klaim yang ada saat ini, tentu si pengacara nomor 1 ini dia akan menyampaikan, kalau Anda telah menerima pembayaran premi terlambat di tahun-tahun sebelumnya, dengan sendirinya Anda dengan diam-diam telah menyetujui pembayaran premi yang terlambat tersebut. Ya, kecuali Anda menegaskan secara email bahwa pada saat sebelum klaim tersebut terjadi ya, bahwa Anda belum bayar premi, maka pertanggungan akan kami postpone. Tapi kalau Anda tidak ada email ataupun pemberitahuan kepada nasabah, maka Anda dengan sendirinya telah menerima pola keterlambatan pembayaran premi dan Anda sudah melakukan pembayaran klaim di tahun-tahun sebelumnya dengan pola yang sama, sehingga Anda tidak punya alasan untuk menolak klaim ini. Anda bayar ya. Tapi kemudian kalau pengacara yang nomor 2 ya, dia akan berusaha untuk mencari cara dengan berbagai macam pasal dan segala macam ya. Intinya nasabah sudah terlambat bayar premi ya, walaupun katakanlah perusahaan asuransi tidak memberitahu ya, itu sudah lapse dengan sendirinya ya. Kemudian kalau katakanlah mengapa tahun sebelumnya itu dibayar, itu karena pertimbangan yang lain ya. Jadi inilah pesilat hukum yang memang mencari celah. Semakin panjang sidang kasus hukumnya, ya tentu dia semakin senang. Kenapa? Karena argumentasinya jalan terus. Ya, bahkan dia dapatkan sukses fee untuk penolakan tersebut ya. Nah, jadi ini yang terjadi ya, yang ada dalam industri perasuransi Indonesia ya. Pesilat hukum nomor 1 yang taat dan paham ya, menjalankan Utmost Good Faith dengan sebaik-baiknya. Sementara pesilat nomor 2 mencari cara bagaimana menaikkan argo mereka sebanyak-banyaknya ya. Jadi ini yang saya pahami, ada 2 tipe pengacara, dan saya berharap perusahaan asuransi tidak memakai jasa pengacara-pengacara yang tadi, yang nomor 2 ya. Kenapa? Karena dia akan menjauhkan industri perasuransian dari masyarakat luas ya, akan menjatuhkan reputasi ya, menjatuhkan kepercayaan masyarakat luas terhadap industri perasuransian. Semestinya
segala suatu klaim tersebut dapat dilihat dengan berdasarkan utmost good faith. Mengapa? Mengapa utmost good faith? Karena sepanjang nasabah tidak punya intensi untuk melakukan fraud, ya, tidak punya intensi untuk melakukan pengambilan keuntungan dari sebuah klaim, ya, dan kemudian ini juga klaim genuine, kemudian dia punya bahaya yang dijamin dalam periode polis, ya. Jadi semestinya apa? Utmost good faith dikedepankan, bukan mencari cara untuk dapat menolak klaim. Kalau katakanlah Anda senantiasa mencari cara untuk tidak melakukan kewajiban Anda, maka saya percaya suatu saat Anda punya perusahaan akan selesai. Bisa saja mungkin masih panjang, tapi kepercayaan masyarakat terhadap Anda akan selesai. Semoga Anda dapat mencari cara yang terbaik untuk melakukan bisnis perasuransian ini dengan tindakan yang sebaik-baiknya. Saya Fedi Pilor, Asuransi.